Menahan lapar dan dahaga dipahami Tasya, mantan bintang cilik yang kini telah tumbuh remaja, sebagai salah satu makna puasa, di samping berlipat gandanya pahala berlimpah. Sejak duduk di bangku pertama sekolah dasar, ia telah memulai untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan secara utuh dan lengkap. Hingga kini Tasya masih menjalaninya. Semakin dewasa, semakin lengkaplah ibadahnya, termasuk ibadah puasa yang 1 kali dalam 1 tahun wajib dilakoninya. Godaan pasti ada saat ia kusuk menjalankan. Kedewasaan merekalah yang membuat musik debu kian matang. Ngomong-ngomong, sebagai kakak beradik yang aktif dalam satu grup musik, kalian pernah berselisih paham nggak sih? Sudah tidak, udah besar. Hah? Tapi ya paling saya sendiri, saya sebagai kakak udah 6 tahun lebih tua. Jadi biasanya kalau ada apa ya masalah disiplin aja gitu. Mustafa sang vokalis serta Salim dan Daud adalah kakak beradik. Berbeda daripada umumnya remaja Amerika Serikat yang menggandrungi musik rock, tiga pria ini justru memilih berkarir di jalur musik rohani. Meski sedikit tidak biasa, Mustafa, Salim, dan Daud mengaku bangga dengan musik yang ditekuninya itu. Kita masih ngerok, masih dikasih jiwa sepenuhnya gitu. Cuman alatnya yang beda. Dan malah sebenarnya bisa dikasih perasaan lebih banyak lagi karena kita nyanyi tentang sesuatu yang tak pernah kecewa. Sebagai pasangan baru, presenter Irgi Ahmad Fahrezi sangat menikmati ibadah puasa. Pasalnya, kalau di tahun lalu Irgi menjalankan ibadah puasa sendirian, tetapi di bulan Ramadan ini dia menjalankannya bareng istri tercinta, Feni. Kebahagiaan lebih dirasakan Irgi Fahrezi pada bulan Ramadan tahun ini. Untuk pertama kalinya selama bulan Ramadan, ia merasakan nikmatnya menjalankan ibadah bersama kekasih tercinta yang sejak beberapa bulan lalu resmi menjadi istrinya. Kebersamaan ini membuat Irgi begitu menikmati ibadahnya di bulan Ramadan. Masalah di rumah sekarang udah ada orang yang nunggu, terus gitu udah ada misalnya saya kerja pada saat bulan puasa, di rumah udah ada yang nunggu sahur juga kayak gitu. Gitu, bedanya cuma di situ aja. Untuk saat ini, ia dan istrinya memang belum sepenuhnya merasakan nikmatnya berpuasa berdua. Merasakan masakan sang istri di saat berbuka dan sahur, ataupun beribadah tarawih berdua saja. Dimasakin sama masakan yang emang biasa dia masakin gitu loh. Waktu yang tidak pernah sama antara kegiatan Irgi dengan kegiatan istrinya membuat pasangan pengantin baru ini kesulitan dalam menemukan waktu untuk duduk satu meja dan bersantap sahur atau buka puasa bersama. Tapi ada kalanya, betapapun sibuknya Irgi, ia wajib hadir di meja makan tepat waktu untuk berbuka bersama. Akhirnya beginilah jadinya. Irgi yang baru selesai menunaikan tugas, terpaksa menghadapi wartawan sambil terus berjalan karena diburu waktu. Ini gue sorry banget nih kalau ambil jalan nih. Gue tahu lo repot banget, cuman gue harus buru-buru, tapi nggak apa-apa. Go ahead. Saya ditunggu soalnya di rumah, karena saya ini udah beberapa kali nggak buka puasa di rumah. Nah sekarang saya takut macet atau macam-macam. Jadi sekarang walaupun sekarang saya ada acara, saya harus tetap buka di rumah gitu. Soalnya semalam saya nggak buka di rumah. Tapi tetap di balik kebersamaan yang singkat itu, Irgi masih sempat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Hasilnya nyata dalam waktu yang relatif singkat, sang istri kini telah berbadan dua. Insya Allah, lo doain ya. Ya, doain ya. Akibat kesibukan show bareng Gigi, Arman Maulana mendapat komplain dari Dewi Gita. Kabarnya, waktu untuk keluarga menjadi terbatas sebagai pangkal protes Dewi. Apalagi di bulan Ramadan ini, Gigi melakukan konser tur 20 kota. Bulan suci Ramadan merupakan sebuah kesempatan untuk menyatukan sebuah keluarga, berkumpul di saat makan sahur, serta saat berbuka. Namun tidak semua keluarga dapat melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah keluarga Arman Maulana. Vokalis band Gigi ini di bulan Ramadan ternyata banyak ketiban rejeki bersama bandnya dengan melakukan Ramadan Tour 20 kota sejabotabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini merupakan pengorbanan Arman yang kedua setelah bersama bandnya baru saja kelar tur dari negeri Paman Sam. Kira-kira bagaimana Arman menjelaskan itu semua kepada keluarganya?
Ya kalau ke bini gua sama anak gua emang gua udah jelasin jauh-jauh. Dan mereka juga kan tahun kemarin udah ditinggalin juga gitu selama bulan puasa. Ada nyuri-nyuri waktu aja deh beberapa hari. Ini kayaknya nih perdana gua buka bersama sama keluarga gua. Nggak tahu ke sebelah sananya apakah bisa buka bersama lagi nggak. Kalau sahur kayaknya agak banyak. Bagaimana reaksi sang istri Dewi Gita yang tahun lalu mengalami hal serupa, yakni sahur dan buka puasa jarang berkumpul. Dewi pun mempunyai kiat khusus, yakni mencuri waktu untuk berkumpul bareng. Tahun kemarin udah ditinggal-tinggal, tapi masih lumayan dia masih ada ketemu gitu. Kayaknya tahun ini ketemunya lebih sedikit daripada tahun kemarin gitu ya. Sepi sih ya gitu kan, apalagi semuanya keluarga saya di Bandung gitu kan, yang sendirian di rumah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lebih husu malah, nggak ada gangguan. Namun apa boleh buat, pulang konser Arman tentunya membawa honor yang mungkin dapat menutupi kekecewaan Dewi. Namun kabar yang beredar, Dewi sempat ngambek begitu tahu Arman lebih sering pergi bareng Gigi. Masa ngambek? Wah. Siapa yang ngambek? Kan memang kadang-kadang dalam hati gue sendiri juga kayak kemarin puasa pertama tuh kan sakralnya tuh sama keluarga gitu. Entah mau keluarga besar atau keluarga kecil, tapi gimana? Hari pertama kita harus di dua pesantren itu ya udah. Ya gue buka bersama dengan para santri dan para yatim piatu. Sebagai istri, Dewi dapat memahami pekerjaan suaminya. Berbeda dengan anak semata wayangnya, Naja Dewi Maulana, yang masih sering bertanya saat sang ayah tidak berada di rumah pada waktu sahur dan berbuka puasa. Cuman anak yang tiap malam nangis, nanyain papanya, terus ya dia kan udah ngerti gitu, kok sahur dia suka bangun gitu, papanya nggak ada, nangis gitu. Yang sekarang gitu, tapi ini kan baru hari-hari awal, mungkin udah ke pertengahan gitu dia udah biasa ya, mungkin nggak akan nangis lagi. Lepas dari cerita suka duka dari keluarga Arman di bulan Ramadan ini, ada cerita lain dari keluarga Hendy sang drummer Gigi. Yakni Marlin, istrinya yang tengah hamil 5 bulan, kandungannya mengalami sedikit masalah saat ditinggal Hendy konser Gigi ke Amerika. Oh iya, pas kemarin dia di Amerika saya sempat masuk rumah sakit karena kontraksi dini kan, mungkin karena kecapean juga gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai yang berlarut-larut gitu. Tapi aku juga nggak berani bilang sama dia kan. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Menahan lapar dan dahaga dipahami Tasya, mantan bintang cilik yang kini telah tumbuh remaja, sebagai salah satu makna puasa, di samping berlipat gandanya pahala berlimpah. Sejak duduk di bangku pertama sekolah dasar, ia telah memulai untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan secara utuh dan lengkap. Hingga kini Tasya masih menjalaninya. Semakin dewasa, semakin lengkaplah ibadahnya, termasuk ibadah puasa yang 1 kali dalam 1 tahun wajib dilakoninya. Godaan pasti ada saat ia kusuk menjalankan ibadah puasanya. Tapi untunglah ia tidak pernah tergiur. Godaan-godaannya paling-paling ya haus doang. Habis itu sama Tasya kan harus banyak-banyak menahan emosi. Habis itu kata-katanya dipelihara juga. Habis itu memperbanyak ibadah gitu ya. Godaan-godaannya kayak males atau enggak haus atau lapar atau apa gitu. Godaan terberat yang dirasakan Tasya saat menjalani puasa adalah menahan dahaga. Kalau lapar, ia mengaku bisa tahan. Pasti dong haus, Tasya kan juga manusia ya. Aku dari SD kelas 2 SD atau 3 SD gitu aku udah full, alhamdulillah. Tapi seberat apapun godaan yang datang, ia selalu berkeras hati untuk menahan. Ia tidak ingin puasa yang diniatinya hingga sebulan penuh ternoda hanya karena tidak tahan godaan. Bukan karena tidak ingin hadiah lebaran nanti berkurang, tapi semata-mata Tasya ingin ibadahnya di bulan Ramadan bisa utuh hingga akhir nanti. Enggak juga sih, Tasya kan puasa itu ya mama papa Tasya tuh nggak mau ngajari yang kamu puasa nanti dapat hadiah gitu ya. Jadinya lebih mengajarin kamu puasa ikhlas karena Allah, karena mau menjalankan ibadah. Jadinya Tasya sendiri juga ya ikhlas-ikhlas aja, nggak usah dapat hadiah juga nggak apa-apa. Ya. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.